Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan nama saya Puspayu Pratiwi, mahasiswi dari Universitas Tidar dari program studi Teknik Industri. Nah, kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk menyelami sebuah novel yang sering dibicarakan atau mungkin sudah tidak asing di kalangan teman-teman, yaitu 1984 atau 1984 karya George Orwell. Novel ini terbit pada tahun 1949 yang dikenal dengan genre fiksi distopian dan juga genre fiksi politik. Nah, latar belakang buku ini juga terjadi di salah satu di negara distopian, yaitu negara Oceania. Di sini, masyarakat diatur oleh rezim yang dikenal sebagai partai dengan pemimpin misterius yang memegang penuh kekuasaan, yaitu Big Brother atau Bung Besar. Slogan yang ikonik di sudut kota yang bertuliskan Big Brother is watching you, atau sebagai peringatan bahwa semua tindakan dan pikiran selalu diawasi. Di sini, segala bentuk kebebasan dilenyapkan. Sejarah diubah berdasarkan keinginan penguasa, berita dibuat sekehendak penguasa juga, dan juga pikiran hingga kehidupan pribadi rakyat dikontrol penuh oleh para penguasa. Di Oceania, privacy itu tidak ada. Hal ini karena adanya teknologi yang bernama telescreen yang dipasang di setiap sudut ruangan, di mana telescreen ini berfungsi sebagai TV dan juga kamera pengawas yang tidak bisa dimatikan. Di mata partai, privacy adalah kejahatan dan juga pemikiran yang berbeda adalah pengkhianatan yang akan diburu, diringkus, dan bahkan dihilangkan, atau kalau dalam buku ini bahasanya yaitu diuapkan. Padahal baru berpikir loh itu. Tidak hanya mengandalkan telescreen, partai juga mengendalikan pikiran melalui manipulasi bahasa, yaitu dengan adanya newspeak atau bahasa baru, di mana partai terus mempersempit kosakata sehingga menghilangkan kemampuan rakyat untuk memiliki konsep seperti kebebasan atau hak individu, serta juga adanya kebohongan melalui double think, yang dimana partai berupaya mengendalikan bukan hanya fakta, tapi logika itu sendiri. Jika seperti penguasa mengatakan 2 ditambah 2 sama dengan 5, maka itulah kebenaran yang harus dipercaya. Oke, sempat terlewat juga, tokoh utama dari buku ini bernama Winston Smith. Dia seorang lelaki yang bekerja di partai di bagian Kementerian Kebenaran, yang tugasnya bukan mengenalkan kebenaran, melainkan merevisi atau memalsukan catatan sejarah selalu berjalan dengan narasi partai. Di tengah kondisi pengawasan yang seperti tadi, Winston merasa muak atau merasa kelelahan dengan kepalsuan yang selama ini ia jalani. Akhirnya dia mengambil langkah kecil pemberontakan yang berbahaya, seperti diam-diam membuat jurnal harian atau catatan harian. Nah, bagi saya pribadi, dengan membaca buku ini, saya mendapatkan hal yang paling menakutkan dari buku ini tuh bukan hanya bagaimana sebuah sistem totaliter berkuasa, tetapi bagaimana sistem itu tuh bisa menghancurkan jiwa manusia dan bahkan bisa mengubah cara orang berpikir tentang realitas kehidupan itu sendiri. Sebagai penutup, jika teman-teman ingin melihat detail bagaimana perjuangan Winston Smith dalam mempertahankan akal sehatnya di tengah dunia yang dikendalikan oleh penguasa tadi dan bagaimana akhir dari perjalanannya, maka saya sangat merekomendasikan teman-teman untuk membaca buku 1984 ini. Dan buku ini juga tersedia di perpustakaan Universitas Tidar dan juga bisa diakses melalui aplikasi Ayun Tidar. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Saya harap dengan review singkat ini teman-teman bisa tertarik untuk mendalami atau menyelami peringatan abadi dari George Orwell ini. Selamat membaca dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.